teknologi sudah berubah. Kalau yang dulu kehutanan kerja sendiri, pertanian kerja sendiri, sekarang tidak lagi seperti itu, tapi kita sudah saling bersinergi. Saya kira pengantar saya seperti itu saja, Pak. Di sini teman-teman ada yang bisa bercerita tentang sukses story tentang perhutanan sosial. Monggo Kang desa Pak dan perhutanan sosial yang lain. Ya, saya bekerja di beberapa provinsi, Aceh, Sumatera Barat, Jambi, Riau, Sumatera Selatan, Kaltim, Kaltara, Papua, Papua Barat, Sulteng, dan Sulteng. Dari pengalaman di banyak tempat ini, ada beberapa hal menarik, paling tidak ada 4 poin saya, Pak. Pertama, dengan hutan desa, ini contoh di Provinsi Jambi, di Kabupaten Bungo, ada 5 desa yang kemudian mengelola satu hamparan hutan desa, di mana hutan desa yang dikelola seluas 9.700 hektar, dan kemudian masyarakat yang menjaga hutan desanya, karena sampai semuanya di kawasan lindung, itu mereka mengamankan, mengelola, dan kemudian diusulkan untuk dapat dukungan dana imbal jasa lingkungan. Akhirnya setelah berproses beberapa tahun, dapat dukungan dari TUI. TUI ini perusahaan penerbangan milik klien di kita ya, tapi dari Swedia. Mereka mendukung masyarakat dengan skema perhitungan jasa lingkungan berbasis karbon. Jadi desa-desa itu tiap tahun ketika hutannya terjaga, karbonnya bagus, dapat support dari berapa nilai karbonnya, rata-rata tiap tahun dapat dari 1,7 sampai 3 miliar, Pak. Dana ini digunakan untuk mendukung operasionalisasi desa, pembangunan infrastruktur kecil kampung, permodalan, dan untuk pengamanan serta pengkayaan kawasan hutan. Sisanya digunakan untuk kalau di sana itu ada orang miskin nggak bisa bayar BPJS, ada anak yang nggak mampu sekolah dapat beasiswa, jadi digunakan dari dana-dana imbal jasa lingkungan melalui hutan desa. Kemudian di Sumatera Barat, hampir semuanya, juga Kabupaten Merangit, Provinsi Jambi, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, kami mengembangkan adopsi pohon. Karena mungkin sama seperti di sini, ketika kita mau menebang pohon, apalagi wilayahnya curam, itu terjadi banjir, longsor, konflik dengan harimau. Makanya kita dorong untuk melakukan pengasuhan pohon. Apa yang dilakukan? Pohon-pohon tegak yang ada diukur diameternya, di tagging dengan GPS, dimasukkan dalam peta. Nanti Bapak sekalian bisa lihat pohonasuh.org atau juga adopsipohon.org untuk Riau. Jadi pelan-pelan tetapi memang secara terstruktur itu bisa menghasilkan PAD yang cukup tinggi, termasuk bisa melakukan yang namanya stunting, bisa dilakukan secara baik, pengatasannya anak-anak yang nggak sekolah bisa dilakukan pembiayaannya dari lembaga pengelola hutan desa. Lembaga pengelola hutan desa ini setingkat dengan badan usaha milik desa. Tetapi kalau mau dijadikan di bawah core bisnisnya badan usaha milik desa juga bisa, Bapak. Tergantung daripada peraturan desa yang akan dibuat oleh Bapak Kepala Desanya. Nah, semuanya bisa dilakukan langkah-langkahnya di dalam pembahasannya ada di tingkat desa itu sendiri. Nah, karena di Bali itu semuanya kebanyakan jasa lingkungan, Bapak, pariwisata alam, dan tidak mengubah tentang alam apapun, wisatawan ini betul-betul menikmati hutannya. Tapi memang biasanya yang membayarnya 30.000 masuk kawasan hutan, sekarang kita siapkan bibit juga, Pak Bupati. Siapa yang mau menanam, bayar bibitnya 100.000, nanti dikasih nama seperti proses adopsi tadi, dikasih nama Bapak Diosdasi Muda, maka setiap tahunnya akan terlaporkan secara notifikasi melalui emailnya beliau atau melalui akunnya beliau. Nah, itu semuanya bisa dilakukan sehingga orang yang menanam mempunyai kebanggaan di dalam gerakan-gerakan cinta lingkungan, terutama kepada anak-anak kecil yang bule-bule, sehingga mereka mempunyai percaya diri yang baik. Tetapi yang ingin saya ceritakan ada di sini, Bapak, bahwa desa yang sudah mempunyai pengelolaan hutan desa akan menumbuhkan pengusaha-pengusaha baru pada tingkat desa, Bapak.
Yang dulunya tidak ada orang pengepul kopi jadi ada pengepul kopi. Yang dulunya tidak ada yang ngolah kopi menjadi ada yang ngolah kopi. Yang dulunya tidak ada warung kopi sekarang menjadi ada warung kopi. Menjadi warung-warung semi modern yang ada baristanya. Nah, sehingga ketika minum kopi di warung biasa 5.000, ada di semi milenial itu tadi harganya sudah 15.000 sampai 25.000 dengan tata cara disajikan dengan tata cara budaya setempat. Nah, kami juga tidak mengembangkan pariwisata yang sifatnya modern, Pak Bupati. Kami mengembangkan tata cara pariwisata yang biasa saja. Artinya paket yang kita buka adalah paket pariwisata menikmati terbitnya matahari di puncak bukit apa. Habis itu paket yang kedua kasih makan babi, kasih makan sapi, semacam-macam itu aja. Masak di dapur di dapurnya desa adat ini dan lain sebagainya. Dan itu per orang 600.000 dan itu laris. Sehingga hal-hal semacam ini kami ceritakan untuk apa? Untuk menyampaikan kepada Pak Kepala Desa bahwasanya pariwisata itu tidak harus sarana dan prasarananya harus modern. Semuanya harus dibangun secara permanen dan lain sebagainya. Sehingga langkah-langkah inilah yang bisa dilakukan secara bersama-sama. Dan potensi ada di Indi. Tadi malam kami bercerita bersama dengan Pak KKPH yang luar biasa, menyampaikan bahwa potensinya sangat bagus, Bapak. Sehingga kalau Bapak dengan 53.000 hektar dan beberapa desa yang ada berdampingan dengan hutan, Bapak tidak perlu kampanye lagi untuk tahun 2024 sudah selesai itu. Sudah selesai itu. Bapak tak usah kampanye lagi, Pak. Karena apa? Semuanya sudah dilakukan oleh Pak Bupati. Semua sudah selesai. Dengan harapan itu semuanya badan usaha milik desa maupun LBHD yang bergerak ini mampu menjaga hutannya tanpa biaya negara lagi, Pak. Tanpa biaya negara lagi. Karena apa? Investasinya sudah dari desa, sudah dari masyarakat semua. Kami punya kopi, kami punya sapi dan lain sebagainya. Sehingga yang kami ingin sampaikan kepada Pak Bupati hanya itu saja. Nanti teknisnya kami bersama dengan Pak KKPH yang masih muda dan energik dan kakak kelas saya, Pak. Dan saya sebetulnya mertua saya di sini, Pak, di Penekore, Pak. Saya punya bapak mertua ada di sini, Pak. Maka kami tadi malam turun dari pesawat, Bapak sambilin dulu. Sehingga kalau untuk ini saya mau siap melakukan pekerjaan ini menjadi yang profesional betul, Bapak. Kami akan bantu saya punya kakak supaya ada hutan desa yang memang bisa berhasil nantinya dan bisa untuk percontohan untuk kawasan timur. Mungkin itu aja yang dapat kami sampaikan, Bapak. Terima kasih semuanya. Ya, saya hormati teman-teman dari Kementerian Mobil Keputar aja. Teman-teman abdi tadi dari Bali, dari Lampung, dari Bali dan dari Jambi. Ya. Bali, Lampung. Oh ya, Alhamdulillah. Oke, biasa ini. Kita semua teman dari provinsi dari Kehutanan. Ini saya didampingi oleh staf ahli saya yang betul kemarin. Staf ahli masih baru, Pak. Kemudian Pak Beda, saya Pak Kacamata itu sama asisten satu saya. Jadi saya merasa gembira sekali ketika tadi pemaparan dari Ibu PH dan teman-teman terutama dari pendamping tadi. Story yang bagus sekali, Pak. Jadi untuk hutan desa itu kami di sini ada 3.000 ya hutan desa yang segera siap digarap. Tertarik tadi, Pak. Untuk dari berapa tertarik dari saya. Pokoknya orang ente tahu politik ente ini. Orang tinggal jauh tapi hafal itu dari ente. Jadi sekali lagi saya terima kasih ke teman sekalian saya hormati. Saya kaget juga nih. Kunjungan bagaimana caranya? Saya bingung tadi nyambung kemana kita ini. Rupanya pamit aja ya, karena soalnya jadi bupati, karena memang hutan dari provinsi. Kemudian sini kan punya tempat, punya kepala desa. Kalau tidak mampu bupati ya salah juga bapak-bapaknya. Jadi harus mampu bupati jalannya sebenar nih. Nah, tiga kepala desa, saya minta apa yang disampaikan tadi pengalaman teman-teman ini datang ke ente ini untuk berbagi pengalaman. Jadi bagaimana mengolah hutan desa ini 15 orang satu kelompok. Nah, betul satu kelompok itu kemudian
kita bicarakan pada perbedaan apa yang kita bantu pada pemerintah ini, percepatan proses itu, ya apa yang kita bantu dari kementerian. Nah, saya minta mungkin datang ke sini barangkali izinnya dipermudah kali dia. Nah, izin dipermudah, Pak Desa. Ya, bukan Pak Desa aja, Pak Desa cari masa juga, Pak. Cepat politik ya, Pak. Ya, dan ada berada 2003, 2022, 2024, ada Pak, jadi bukan 4 saja. Tahu, Pak Desa. Dari Pak Desa cari masa juga, Pak, jadi kami sama cari masa ini. Jadi dengan demikian, sekali lagi, kedatangan Bapak Ibu sekalian itu membawa rahmat buat kami ini. Minimal membawa persahabatan, pertemanan. Kalau udah pertemanan, tetap ada jadi kejadian untuk kita bertransaksi macam-macam. Jadi sekali lagi nama pemerintah Kabupaten Inde menyampaikan terima kasih. Nanti kami ini berkota Pancasila di Jalan 4 Tengolah tahun Peranuran Bung Karno. Walaupun belum selesai masih seperti itu, tapi itulah nilai sejarah tinggi. Jadi kita harus benahi tampilan kami, walaupun tetap tadi tapi kita benahi. Tapi nilai sangat tinggi. Tengoklah rumahnya Bung Karno. Jadi Ibu Inggit sana bagaimana suka dukanya Ibu Inggit sama Bung Karno ketika tahun 1934 sampai dengan 34. 4 tahun hasilnya adalah Pancasila itu. Jadi tengoklah ke sana. Kalau kalian bilang sih, saya sampaikan mana-mana. Kalau teman-teman para pelatih Indonesia, kalau belum sampai ke Inde itu belum rasa kebangsaan, saya bilang itu. Kalau sampai Inde, diri kebangsaan maka lebih bagus. Nah, teman kirim mutu lagi Pak. Kirim mutu itu, saya mau cerita ya tentang daerah saya tuh. Kirim mutu itu teraktif di dunia, satu-satu di dunia ini, tidak ada daerah lain. Kalau di Bajo kan ada komodo lah. Komodo, kalau lihat komodo, kata bawa ke Amerika, saya sudah komodo itu. Tapi kalau kalian itu tidak bisa, harus datang ada ke tempatnya. Berarti itu sempatkan diri, bagi sekalian, bagi kalian itu dan ke situs kan. Karena barang aktif, saya Pak Gubernur bilang begitu. Menurut kami itu, ini kan Kelimutu kan barang satu-satu dunia. Ketika kita dipanggil Tuhan Yang Maha Kuasa, ditanya Tuhan, bola, kau kemana aja di dunia ini? Kan gitu. Ya sudah Pak ke Amerika, sana kemari, oh, udah keliling Pak, cerita Tuhan tuh. Tuhan tanya, kau pernah keliling itu belum? Belum. Nah, itu kalau salah baik lagi. Itu kubur satu-satu di dunia ini. Jangan sampai besar. Karena itu satu-satu coba di Flores ini, satu-satu di dunia ini. Kenapa kau tidak ke sana itu? Nah, ini kata kami kita seperti itu Pak. Jadi saya misal sebelum melihat Kelimutu. Dan sekali lagi media kami merangkap Pancasila, kemudian kami dengan Triwarna Kelimutu. Rumah adat kan banyak lah di sini. Alangkah indah bagi sekalian seperti apalagi tamarnya hutan tadi diolah. Saya pertanyaan yang urin, jadi terima kasih Bu. Nanti kita akan bicarakan terutama dari provinsi yang butuh kami untuk memetakan kembali. Harapan kami izin. Nanti teman-teman dari Bali, kalau kami udah boleh datang kan? Kalau kami undang Bapak Ibu untuk membantu teman-teman, boleh datang kan? Siap, siap Pak. Nah itu siap dulu, Pak Desa. Cari masa begitu Pak saya. Kalau datang untuk kampanye, kita di kampanye, kampanye. Kalau yang itu apa Pak? Ekspornya saya di situ. Oh gitu ya. Jadi sekali lagi, kayak minta maaf kalau ada teman-teman menunggu lama Bapak ya. Jadi saya minta maaf sekali karena tadi memang kami sibuk sekali. Biasalah, tamu untuk kesana kemari. Jadi sehingga Bapak kita bukan lama sudah tidur saya teman-teman sudah lama kami. Dari tempat kami ke pajak, kantor pajak itu mengundang seluruh kepala desa sama bendahara desa. Desa saya itu ada 265 desa. Undang tetap pajak. Pajak rupanya bermasalah juga kepala desa. Ada banyak tidak tahu pajak. Nah, kebetulan
kepala pajak pertama sih orang Bayak, orang Palembang Pak. Baik dia. Kita bangun koordinasi. Jadi kita pada saja domini dulu kita undang saja. Undang desa, saya tanya sama badan pemberdayaan masyarakat desa. Bagi kau punya anggaran nggak undang desa? Wah, aku punya anggaran Pak. Gimana caranya? Nah, kita berkolaborasi dengan kata pajak Pak. Pajak yang semakan kita undang ke desanya ngomong kita di sana Pak. Ngomong tentang pajak desa. Jadi pajak itu karena taman desa banyak dia store Pak. Dipungut tidak store. Ini yang terakhir nih Pak. Yang terakhir ini ada 50 desa ini yang bermasalah. Jadi kita undang tuh yang pertama yang gampang dulu. Yang ketiga ini yang agak-agak kronitik. Dari situ yang kita tahu. Nah, untuk teman-teman pajak itu mau bantu Pak. Kalau tidak, kalian masuk penjara sebenarnya itu. Pajak punya intel sebenarnya itu. Tahu-tahu lapor ke jari kita dimasuk kamar penjara semua kali. Nah itu bupati. Kita bahas sama pajak. Jangan Pak, kita undang dulu. Kita bicarakan dengan teman-teman kita bahwa ini loh persoalannya. Tadi saya sama sekali tadi Pak, ini kita sharing saja dengan desa tadi itu. Nah di pajak kami tertinggi di NTT ini Pak. Pengut pajak kami tertinggi. Jadi kami pokoknya pajak itu. Jadi teman-teman sekalian saya hormati, untuk kami di sini desa ada 255, kelurahan berapa? 23 kelurahan. Sifat penduduk saya 280-an lah, ribu Pak. Anggota DPD desa 30 orang. 30 orang rame Pak. 30 orang rame sekali Pak, 30 orang. Jadi itulah daerah kami, tidak seperti daerah Jawa, daerah kami populasi sendiri kemiringan tinggi sekali, bukit-bukit, hamparan jarang. Hutan kami ibaratnya hutan miring-miring, ya betul ya. Nah, hutan miring-miring, tidak hutan datar Pak. Hutan di Jawa enak Pak, hutan Jambi apalagi Pak. Iya. Di Jambi itu sudah macam-macam. Iya. Ya saya punya pelabuhan di Muara Bungo itu sama Kuala Tungkal itu. Iya. Ya itu enak Pak. Sumatera itu luas banget Pak. Sejauh mata-mata itu kan. Kok kami tidak bisa Pak? Kami itu data tinggi potong bukit. Kadang-kadang bukit laut. Kadang pantai tidak ada. Jadi daerah kami itu teman-teman desa mungkin apa namanya apa yang ditanam harus hati-hati. Ya, untuk studi kemiringan segala macam itu harus hati-hati. Beda Bali, kemudian dengan Sumbawa beda Pak. Kupang beda dengan kami. Anak Sumbawa beda, Sumbawa beda Pak. Kalau harus mati Pak, dari ujung itu bukan bukit gunung Pak. Terjal data. Jadi mungkin itu yang 53.005 hektar tadi mungkin ada berbukit-bukit ya. Dan mungkin alatnya juga nanti anukan tanam apa dipetakan betul. Baru minta dulu lah, hasil minta jangan, kita lihat dulu. Tahu karena bisa kuasa untuk minta aja. Kali ini tagih nanti hutan minta diolah tapi tidak ada hasilnya. Itu Bu ya. Betul, jangan sampai makin rusak malah. Maka makin rusak, tebang aja tebang gak ditanam lagi. Ya ingat itu tebang tanam apa baik-baik dulu. Itu dibaik dulu. Koordinasi dulu ya teman-teman sudah. Jadi ya ini kami kementerian. Ya dengan provinsi koordinasi dulu. Saya bertanam gitu apa yang mau tanam kita. Dan sampai tambah sampai menurut saya. Saya kira demikian. Saya terima kasih banyak teman-teman dari kementerian dan teman-teman dari tanam kita di luar biasa Pak. Selamat di NTT sampai tanggal 30 ya. Iya Pak. Ya mudah-mudahan menyenangkan ini Pak. NTT ini ya miniatur kota lah. Ya sampai malam jam 2 jam 3 masih ada makan Pak. Kalau Bapak Ibu pulau jalan masih ada nasi uduk tuh. Nasi uduk mungkin bubur air tidak ada lagi ya. Dari EDM bagus Pak. Terima kasih banyak. Pak Bupati, terima kasih atas penyambutannya bersama jajarannya. Kami ya sebetulnya lambangnya provinsi tapi kerja di wilayah kabupaten ini. Jadi kami
akan mencoba support supaya memfasilitasi supaya hutan di ND ini bisa dikelola secara baik. Dan pengalaman kami ketika 19 desa kemarin yang sudah dapat HKM itu mereka yang menjaga hutan. Karena saya polisi kehutanan hanya 3 orang, tidak mungkin bisa jangkau semua. Dengan program ini kemudian mereka dikasih beban tanggung jawab untuk menjaga, mengelola dan memelihara hutan. Itu. Kemudian yang untuk saat ini yang 13 desa saya tadi belum sampaikan, ada di Kecamatan Maurone, yaitu di Desa Detuwulu, Otogedu, Ranakolo dan Uludala. Kemudian di Kecamatan Detusoko itu di Wolomage, kemudian Detusoko sendiri dan Desa Turunalo. Kemudian untuk Kecamatan ND itu ada di Rando Rama. Kemudian Kecamatan Lempenbusu Kelisoke itu di Desa Tanalangi, Desa Denggarongge dengan Desa Lisepuro. Kemudian untuk di Kecamatan Nangapada, yang kali lalu yang paling banyak di Kecamatan Nangapada ada 5 lokasi yang HKM yang lalu, itu di Tendarea, Tendambepa, Mobenga, Kerirea dan Uzuzozo. Kemudian kali ini kita masuk dengan 2 desa. Uzuzozo kita masuk lagi karena dia ada lokasi yang masih ada dengan ini. Kemudian dengan Batu Mite, nah, ini yang kita masuk. Nah, masing-masing desa ini dengan karakteristiknya masing-masing, dengan senyatanya begini Bapak, lokasi-lokasi ini sebetulnya sudah dirambah dan sudah jadi hutan, sudah orang berkebun dan orang sudah ada pola yang skema agroforestry, jadi sudah ada tapi di dalam kawasan yang selama ini ilegal. Nah, sekarang kehadiran itu melegalkan tadi yang ilegal, sehingga dengan kami tidak berbentuk. Mereka sudah tanam kayu tapi nanti tidak bisa panen karena tidak ada aturannya, tidak ada payung hukumnya. Mereka sudah juga ada hasil-hasil lain, ada cengkeh, ada dan lain-lain. Kemudian sedikit melaporkan bahwa saya melalui Danada kemarin kita sudah bantu Sarpras untuk Tuga dengan kelompok HKM juga dengan tenda MIPA. Itu peralatan untuk pengolahan minyak atsiri, cengkeh, minyak cengkeh, kemudian ada minyak kemiri, kemudian bisa juga dengan kopi. Kemudian yang sekarang ini yang kami fasilitasi dan sudah ada produk, kami kembangkan produk kopi yang nanti mungkin kami akan bawa ke Labuan Bajo. Nanti ada rakor kami para KKPH NTT dengan UPT Kementerian, juga dengan lembaga-lembaga termasuk juga off-takernya. Jadi kami nanti bawa kopi. Kami saat ini saya lagi intens dengan Desa Tendambonggi karena mereka menghasilkan kopi dan ada hutan kopinya yang itu rencana kami untuk jadi hutan wisata kopi, agrowisata kopi. Nanti kami coba linkkan dengan Dinas Pariwisata. Kemudian Kebesani yang memang kita sudah rintis, hutan wisata Kebesani dengan Ampupunya, itu juga dikelola oleh koperasi. Kemudian memang agak sedikit tersendat ketika corona ini. Jadi sektor pariwisata memang dibilang lumpuh. Yang kopi Tendambonggi itu kami namanya kami kebetulan kami sendiri yang coba olah. Itu namanya maisi kopi. Maisi kopi loh. Jadi bahasa kita ini dia bilang maisi ngopi, mari sudah ngopi. Maisi ngopi. Dan saat ini kami berkantor, Bapak izin, kami berkantor di kantor KPU Lama di Melati. Kami dikasih oleh Pak Gubernur untuk pakai kantor itu, dan di belakang yang dulu gudang KPU itu sekarang kami ada lagi tiap hari membangun atau membuat yang namanya Cafe Daun. Nah, Cafe Daun ini nanti bagian dari etalase sedikit promosi juga untuk mengangkat ND.
etalase untuk produk-produk dari binaan kami nanti bisa di situ, kemudian orang mau datang kopi bisa di situ. Kami sifatnya hanya memfasilitasi, nanti kalau ada kebutuhan yang lebih besar tinggal langsung bernegosiasi dengan kelompok-kelompok binaan kami. Jadi itu hanya kami sifatnya hanya sebagai pemicu saja, tidak menjadi leading yang kemudian bergerak untuk menjadi pemain bisnis di sektor komoditi, tidak. Kita hanya mencoba untuk merangsang itu. Sementara itu Bapak Bupati, sehingga kemarin saya sudah berkoordinasi dengan Bapeda, nanti tentunya akan lebih intens dengan pemerintah PMD, karena kaitan dengan aturan-aturan desa bagaimana disinergikan dengan aturan kehutanan ini, sehingga dalam pengelolaan itu betul-betul menjadi satu model. Terus ya tadi betul Pak Bupati, kalau ke ND belum ke Taman Renungan Bung Karno dan rumah belum, kemudian ke Kelimutu juga belum. Nanti hari saya fasilitasi hari Minggu subuh itu sudah harus lihat sunrise di Kelimutu. Jadi ya kerja sambil refreshing juga. Tahu gitu deh. Pak Bupati, ini kami anggap hutang Pak Bupati. Harus dibayar. Jadi itu, terus kemudian tim yang saat ini Pak Bupati ada di Flores Timur, di ND dan Manggarai Barat, yang saat ini bersama Ibu Setijen dulu yang sempat singgah di rumah jabatan di bawah. Itu nanti sebentar hanya numpang lewat karena beliau mau bermalam di Wairebo. Jadi kemarin buka kegiatan di Flores Timur, tadi sudah posisi mungkin sudah di Danau Kelimutu, harus lewat danau dulu. Kemudian nanti tidur di Wairebo, selanjutnya ke Labuan Bajo. Ya, kami juga ada hadir teman saya, mitra kami dari Yayasan Bambu Lestari, koordinator kabupaten kaitan dengan pengembangan bambu. Ya, dari Yayasan Bambu Lestari, dan lokasi-lokasi ini juga nanti ada yang secara spesifik ataupun nanti dengan karakteristiknya juga kita kembangkan yang namanya bambu. Kali lalu kita sudah menghasilkan 400.000 bibit bambu melalui kerjasama antara dana hibah dari Pemprov Provinsi kepada PKK melalui Dinas PMD Provinsi, dan lokasinya ada di Roa, Rateroru dengan Gesabiri. Nah, Gesabiri itu merupakan desa model PKK yang ya kami kali lalu pernah berkoordinasi dengan Ibu Ketua Penggerak PKK Kabupaten ND di rumah jabatan, dan itu sudah jalan dan menghasilkan 400 bibit. Nah, sekarang lagi upaya supaya bisa dilakukan penanaman secara massal yang kemudian termasuk juga di lokasi perhutanan sosial ini. Jadi itu sekedar gambaran dari tim kami. Ya, terima kasih banyak atas penerimaannya hari ini. Kemudian mohon untuk dukungan selanjutnya, sehingga ya kami nanti melalui dinas teknis selalu berkoordinasi, karena ya kami hanya paham urusan kehutanan, tapi bagaimana membangun koordinasi dengan leading sektor yang lain ini penting, karena kami sangat nanti sangat bergantung juga dengan Bapak Desa. Tentunya Pak Albertiani kemarin ya sampai ya saya dekati dan siap untuk mendukung kami ketika kaitan dengan, termasuk juga nanti kalau memang dalam perjalanan ada juga nanti kena pajak. Ya, seperti yang disinggung itu, supaya ada pendampingan juga memang dari awal kaitan dengan pajak penghasilan ini juga. Saya pikir itu Bapak Bupati, terima kasih, saya kembalikan. Kita hari ini saya pikir Pak Bapeda sambil langkah-langkah ini Pak, ya, secepatnya Pak Asisten bila perlu kita sebelum berangkat itu ada rapat sekali lagi dipimpin oleh Pak Bapeda, membuat suatu perencanaan yang jelas ke depan, sehingga teman-teman berangkat ada semacam bekasnya. Oh, kami sebetulnya ini tinggal kita pantau saja. Saya ingin kunjungan ini tidak hanya sekedar kita ngomong-ngomong, tapi langsung kita adukan. Kita buat satu program kerja nyata dipandu oleh kepala Bapeda saya. Itu program DPBD-nya dengan teman-teman sini hadir juga. Jadi kita sharing langsung dengan teman-teman sekret kalian. Gimana Pak?
maaf ya terlewatkan ketika Bapak menyampaikan ini, tadi saya lupa menginformasikan, nanti memang sangat diperlukan namanya Pokja. Ya. Kalau di provinsi kami ada Pokja PS NTT, dan yang mendorong supaya kegiatan ini bisa cepat itu melalui Pokja juga. Begitupun di pusat ada tim percepatannya yang teman-teman pegiat yang kemudian dirasa perlu oleh Ibu Menteri untuk bergabung dan untuk mempercepat. Nah, ketika di provinsi ini ada dan saat ini kita berkolaborasi dengan kabupaten, ya mungkin ada baiknya juga ke depan juga harus ada Pokja di kabupaten sehingga kerja-kerja kaitan dan koordinasi kami siap secara teknis, tetapi nanti mungkin apakah Bapeda atau KPMG itu yang nanti bisa juga masuk teman-teman yang dari katakanlah di sini ada LSM, NGO itu juga bisa masuk. Kemudian juga kaitan tadi bicara ada desa adat, ada desa ini, ya kita juga mungkin ada misalnya teman-teman pegiat ada dari Aman, dari mana-mana itu bisa masuk dalam Pokja supaya sinergisitas dalam pembangunan hutan desa ini. Terima kasih Pak Bupati. Sudah kita lanjut aja Mas. Betul Pokja nanti kalau sudah ya. Supaya teman-teman Mas Haris ini barangkali ada sharing segala macam itu. Atau kita masuk dalam Pokja juga kan? Bisa dong? Ya dari luar daerah Pokja kita kan bisa. Ya Pak kita ya. Tapi SK Bupati. Ya bisa. Karena kalau provinsi kami SK Bupati. Ya bisa nanti kita follow up. Saya kita bikin teman-teman sekalian. Sekali lagi saya terima kasih banyak sekali lagi. Terima kasih banyak. Ini selalu ditanya oleh Pak Bupati. Saya tertarik Pak. Nah, sekedar Pak Bupati juga sampai di mana? Semuanya itu keren. Sama-sama di Sumber itu Pak Gubernurnya kan 2 kali tanggal itu pendukungnya putar betul karena dia apa yang bisa di dalam, tapi mereka punya ada 200 Kita bisa foto bersama. Untuk lokasi di sini, untuk gambar